Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Semua hamba Tuhan dan jemaat dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia lahir dari pelayanan misi para utusan internasional yang datang ke bangsa ini untuk membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi saya percaya ini saatnya Indonesia yang juga harus pergi ke bangsa-bangsa untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus kepada bangsa-bangsa di dunia. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Pada bulan September ini, Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia menjadikan bulan ini adalah bulan misi. Amin. Hari ini judul firman Tuhan adalah hati yang berbelas kasihan. Amin. Hati yang berbelas kasihan. Bacaan kita, saudara-saudara, minggu kemarin firman Tuhan berbicara kepada kita ada 3 teladan Yesus buat kita. Yang pertama adalah pergi memberitakan. Teladan yang kedua yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah memperlengkapi dirinya, belajar saudara. Dan yang ketiga adalah menerima kuasa untuk memberitakan kabar baik. Haleluya. Hari ini saudara, hati yang berbelas kasihan. Kita baca Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Demikian firman Tuhan. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam terjemahan yang lain, kita baca sama-sama begini. 1, 2, ya. Ketika ia memandang ke arah kerumunan itu, hatinya hancur. Mereka begitu bingung dan kehilangan arah seperti domba tanpa gembala. Saudara, hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilanglah yang menjadi daya pendorong misi. Amin. Tidak ada misi kalau tanpa hati yang penuh belas kasihan. Dan ini perhatikan, orang yang sudah merasakan keselamatan pasti hatinya selalu berkobar-kobar bagi jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, 1, 2, iya. Orang yang sudah merasakan keselamatan, pasti hatinya selalu berkobar-kobar bagi jiwa-jiwa. Sudah bisa dipastikan, orang yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa, itu adalah orang yang belum merasakan keselamatan dari Tuhan. Itu belum diselamatkan, saudara-saudara. Kalau saudara sudah diselamatkan, tidak mungkin saudara tidak punya hati terhadap jiwa. Tapi kenapa ada orang Kristen tidak punya hati terhadap jiwa? Karena dia belum diselamatkan. Mungkin dia sudah Kristen, mungkin dia sudah ke gereja, mungkin dia sudah pelayanan. Tapi engkau belum merasakan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada kita semua, kalau engkau belum menerima keselamatan, terima keselamatan. Saya boleh mengajar saudara tentang keselamatan, saya boleh mempersiapkan saudara untuk dibaptis, saya persiapkan saudara, tapi urusan keselamatan saudara dengan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu apakah saudara sudah selamat atau belum, saya tidak tahu, saudara yang tahu dengan Tuhan. Saya hanya mengajar saudara, menyampaikan Injil kepada saudara, tapi saudaralah yang memutuskan. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, dia diselamatkan, saudara. Saya bisa menuntut saudara, ayo ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mengundang engkau dalam hatiku. Hari ini ampuni saya, menjadikan engkau Tuhan Juru Selamat. Boleh engkau ucapkan itu. Tetapi kepastian keselamatan hanya hatimu dengan Tuhan yang tahu. Amin. Jadi saudara yang jadi jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, pastikan saudara menerima keselamatan. Amin. Bukan berarti kalau engkau sudah dibaptis engkau selamat. Enggak. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak bisa menyelamatkan, saudara. Baptisan adalah
bukti pertobatan, saudara-saudara. Baptisan adalah tanda pertobatan, bukan baptisan menyelamatkan. Tidak bisa, saudara-saudara. Amin. Barang siapa percaya, dibaptis, baru selamat. Kalau engkau percaya, tapi di mulut dibaptis, engkau tidak selamat. Sekalipun engkau sudah dibaptis. Haleluya. Dan sekalipun engkau sudah menerima pengajaran, saudara-saudara, mestinya ketika engkau terima, engkau pulang ke rumah, engkau mestinya mengulang lagi dan merenungkan lagi apa yang engkau pelajari tentang keselamatan. Merenungkan kembali dan minta Roh Kudus, ajar aku mengerti. Tidak cukup apa yang engkau terima, kemudian aku sudah selamat. Enggak cukup. Saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara tentang keselamatan, saudara-saudara, itu saya betul-betul hidupi, saudara-saudara. Saya cari sumber dari berbagai sumber. Sehingga saya mengajarkan saudara adalah betul-betul saudara menerima dengan lengkap tentang keselamatan. Dulu ketika saya percaya Yesus, saya tidak mengerti tentang konsep keselamatan itu. Selamat itu gimana, saudara? Bahkan saya sudah lulus kuliah sekolah teologi, saudara. Saya belum menemukan secara lengkap. Tapi setelah saya lulus, saya cari sumber-sumber. Kemudian saya membuat dalam satu materi pemuritan tentang keselamatan. Itu yang saya bagikan kepada saudara. Jadi kalau saudara menerima pelajaran itu, saudara, lumayan panjang, saudara-saudara. Kalau itu diajarkan dalam waktu yang singkat, pasti saudara itu hanya berlalu begitu cepat. Tapi kalau itu butuh waktu pelan-pelan, itu akan meresap di hati saudara dan saudara pasti akan masuk dan mengerti. Seringkali pelajaran baptisan itu dipercepat, cepat, yang penting cepat supaya dibaptis. Tapi saudara kehilangan kebenaran. Haleluya. Siapa yang rugi? Pengen cepat-cepat dibaptis, pengen cepat-cepat pelajaran yang gak usah lama-lama. Bisa kita percepat, tapi saudara kehilangan keselamatan. Amin. Itu saudara, kepastian akan keselamatan. Saya berdoa, saya rindu supaya setiap kita yang ada di sini menerima betul-betul keselamatan itu, saudara. Sampai hari ini pun saudara, kalau saudara merasa belum selamat, saudara harus terus bekerja setiap hari. Tuhan, ajar aku, tuntun aku, berikan aku kebenaran, berikan aku pencerahan tentang keselamatan supaya saudara betul-betul selamat. Keburu Yesus datang, saudara-saudara, ternyata saudara tidak diangkat, padahal saudara rajin beribadah. Mau apa, saudara-saudara? Ya karena kita terlalu sibuk. Kita pikir kalau kita sudah ke gereja, kita pikir kalau kita sudah Kristen kita selamat. No. Tidak cukup sampai di situ. Haleluya. Tapi ini, kalau orang yang sudah diselamatkan, tidak mungkin hatinya tidak berkobar terhadap jiwa-jiwa. Tidak mungkin. Salah satu tanda orang yang sudah diselamatkan adalah hatinya berkobar-kobar bagi jiwa-jiwa. Ini salah satu tanda. Amin. Kalau orang Kristen dia bertahun-tahun jadi Kristen tapi tidak punya hati terhadap jiwa-jiwa, belum diselamatkan. Belum diselamatkan. Bukankah hati Yesus adalah hati misi, saudara-saudara? Amin. Kalau kita merasa seharusnya saya ini mati di neraka, kita diselamatkan. Bukankah itu seharusnya membakar hati kita untuk memberitakan kabar baik? Amin. Kalau hutang kita yang begitu banyak dilunaskan oleh Tuhan, bukankah seharusnya kita pergi menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Haleluya. Saudara, apa alasan kita berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa? Apa alasan? Yang pertama, ada dua alasan, saudara. Dan ini juga alasan Yesus. Yesus berbelas kasihan dan kita semua harus sama dengan Yesus. Yang pertama, hidup mereka susah, persoalan mereka berat, mereka tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Amin. Inilah yang menyentuh hati Yesus. Kenapa Yesus tergerak dengan belas kasihan menolong orang-orang banyak. Karena Yesus melihat hidup mereka susah, persoalan mereka berat, mereka tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Kenapa? Karena hidup mereka susah, persoalan mereka berat, mereka bingung. Saudara yang ada di sini, kita yang sudah datang kepada Yesus, pertanyaannya, apakah hidup saudara masih susah? Apakah persoalan saudara masih berat?
Apakah saudara masih bingung mencari pertolongan kemana? Kalau masih seperti ini, apa bedanya kita dengan orang yang di luar Yesus? Amin. Inilah alasan Yesus tergerak kepada orang yang terhilang. Karena Yesus melihat hidupnya susah, persoalan mereka berat. Tapi kita yang sudah datang kepada Yesus, apakah kita punya masalah yang sama? Persoalan kita susah, berat, hidup kita susah, dan kita bingung mau mencari pertolongan kemana? Kalau kita sama, apa bedanya kita punya Yesus dengan mereka yang tidak punya Yesus? Coba tanya sebelahmu, sama enggak kita? Siapa yang punya masalah di sini angkat tangannya? Siapa yang punya masalah di sini angkat tangannya? Siapa yang punya masalah? Uangnya sedikit. Haleluya. Siapa yang persoalannya sangat berat? Siapa yang bingung mencari pertolongan kemana? Dulu Ko Andi, kenapa Ko Andi ada di sini percaya Yesus? Saudara tahu ceritanya? Karena Aryani adiknya yang sakit. Itulah alasan Ko Andi mendengar Injil dan Ko Andi dan emak orang tuanya Ko Andi diselamatkan. Seandainya Aryani tidak sakit, kemungkinan besar Ko Andi tidak kenal Yesus. Apakah Aryani sembuh sampai hari ini? Sekitar 20 tahun yang lalu saya ketemu Ko Andi. Saya bilang, Ko Andi, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Aryani. Ayo datang pada Yesus. Tapi setelah 20 tahun sampai hari ini, dia tidak kunjung sembuh. Haleluya. Amen. Tapi justru itu mendatangkan berkat, Ko Andi bisa selamat. Orang tuanya Ko Andi bisa selamat. Mereka dibaptis. Healing is not everything. Amin. Kesembuhan bukan segala-galanya. Bukan berarti kita tidak percaya Yesus adalah penyembuh. Semua orang tidak selalu, semua orang terima kesembuhan. Siapa pendeta yang paling hebat melakukan mujizat kesembuhan di dunia ini? Pak Pontas? Benehin? Andi Simon? Yonggicho? Yang kita bisa lihat seperti Pastor Andi Simon. Orang luput jalan-jalan, dia langsung lari, saudara-saudara. Dari kursi roda, dia langsung lari. Tapi pertanyaannya, apakah selalu sembuh orang-orang yang datang kepada dia? Ada enggak yang tidak sembuh? Ada. Aryani sembuh enggak? Tidak. Belum sembuh. Amin. Kita datang kepada Yesus bukan karena kesembuhannya. Amin. Kita datang kepada Yesus karena dia adalah juru selamat. Saudara pilih mana? Sembuh tapi masuk neraka daripada engkau sakit tapi masuk surga. Harapannya sembuh tapi masuk surga. Tapi kalau hanya ada dua pilihan. Haleluya. Tapi kalau tidak sembuh, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Hidup mereka susah. Hidup kita juga. Apa bedanya? Bedanya begini Bapak Ibu Saudara. Orang di luar Yesus hidupnya susah, persoalannya berat. Mereka tidak ada harapan. Tapi kita yang ada di dalam Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Tetapi ada kekuatan dalam menghadapi masalah. Amin. Dulu Ko Andi belum percaya Yesus. Ketika punya masalah. Ko Andi selalu bilang, susah, susah, susah.
Nggak mungkin, nggak mungkin. Stres. Tapi sekarang, Andi selalu berkata, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, cara pandang kita terhadap masalah berubah. Ketika dulu kita belum percaya Yesus, kita memandang masalah, orang bisa bunuh diri. Tapi ketika kita dalam Yesus, kita memandang masalah, kita selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Haleluya, amin. Kalau kita sudah percaya Yesus, sudah ke gereja, tetapi kita masih susah. Persoalannya berat, bingung tidak tahu kemana. Setiap hari mulutnya ngomel, menyalahkan kelahirannya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan Pak Pendetanya, menyalahkan keluarga, semua. Berarti tak ada beda. Amin. Tak ada beda. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, engkau harus beda. Amin. Bilang sekali lagi begini, engkau bisa beda kalau engkau dekat dengan Dia. Amin. Pak, saya sudah rajin ke gereja, Pak. Enggak cukup. Rajin ke gereja tidak jaminan engkau berkemenangan. Tetapi hubunganmu dengan Tuhan itulah yang menentukan jaminan kemenangan. Haleluya. Sekali seminggu engkau ke gereja, tapi di rumah engkau tidak pernah doa, engkau tidak pernah baca Alkitab, engkau pasti kosong dan hampa. Itu sebabnya engkau gampang putus asa dan bunuh diri. Haleluya. Kekristenan bukan sekali seminggu, tapi kekristenan adalah 24 jam setiap hari. Every time for Jesus. Amen. Every time working in the Holy Spirit. Ini KKR kemarin, saudara. Ketika kita mendoakan orang ini, saudara. Saya percaya begini. Kita melihat sembuh nggak pulang dari sini? Enggak, saudara. Tapi ada keuntungan nggak dia ada di sini? Apa keuntungannya? Dia mendengar tentang keselamatan. Amin. Masalah percaya atau tidak, dia ke gereja atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tinggal tunggu Roh Kudus terus mengerjakannya. Yang penting dia sudah dengar. Amin. Seandainya pun dia tidak sembuh-sembuh, tapi kalau orang tuanya sudah menerima keselamatan, orang tuanya bisa berkata, haleluya, sekalipun anakku belum sembuh, tetapi aku sudah menerima kekayaan yang tak ternilai harganya, yaitu salvation in our life. Haleluya. Dalam Yesus ada pertolongan. Amin. Dalam Yesus ada pertolongan. Inilah alasan Yesus pergi memberitakan Injil. Karena apa? Selalu ada pertolongan. Saudara dan saya, inilah alasan kita. Kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Karena dalam Yesus selalu ada pertolongan. Amin. Kita harus yakin dan berkata kepada orang, ada pertolongan. Pak Handoyo ketika mengajak orang itu, Pak Handoyo bilang, ini ada mukjizat, datang ke gereja. Datang gak kemarin? Pulang dengan sembuh enggak? Belum sembuh. Kita belum melihat pulang dengan sembuh. Tapi Pak Handoyo dengan yakin dan percaya diri berkata, ada mukjizat. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama, di dalam Yesus ada pertolongan. Ada pertolongan. Yang kedua, alasan yang kedua, berbelas kasihan. Yang pertama, mereka terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Katakan sama-sama, 1, 2 ya.
sedang tidak punya gembala. Saudara punya gembala? Siapa gembala saudara? Hidup kita butuh gembala. Yang pertama gembala agung, namanya Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Yesus adalah gembala kita yang tidak kelihatan dan yang sempurna. Dia tidak kelihatan, saudara-saudara. Tapi dia menggembalakan kita 24 jam setiap hari. Yang kedua, gembala jemaat. Siapa namanya? Gembala jemaat itu wakil Tuhan yang kelihatan tapi tidak sempurna. Amin. Kalau saudara menemukan dalam diri saya yang tidak sempurna, maklumilah saya orang berdosa ini. Haleluya. Pendeta juga manusia, saudara. Tapi saya tidak bilang, saya tidak selalu bilang, saya tidak sempurna. Karena saya sedang terus disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Kalau ada pendeta jatuh dalam dosa, saudara jangan kecewa. Karena pendeta adalah manusia. Itu sebabnya doakanlah pendetamu supaya tidak jatuh dalam dosa. Amin. Pak, kita kan punya gembala agung. Kenapa harus pakai gembala-gembalaan? Haleluya. Bangsa Israel dari zaman Mesir, Musa, Allah melakukan sesuatu kepada bangsa Israel selalu lewat pemimpin. Ada Musa, siapa lagi? Yosua, siapa lagi? Hakim-hakim. Allah tidak pernah langsung lakukan. Enggak, Allah selalu berbicara lewat hamba-hambanya. Sampai hari ini pun, gembala, pemimpin rohani adalah wakil Tuhan yang harus kita ikuti. Bilang sama sebelahmu, ikutilah gembala kita ini. Haleluya. Apa fungsi gembala? Yang pertama, gembala itu membimbing. Gembala itu menasihati, gembala itu menuntun, gembala itu mengajar, gembala itu mengayomi, gembala itu merawat, gembala itu jadi mentor, gembala itu pelatih, gembala itu konselor, gembala itu apa lagi? Saudara pasti rindu itu. Doakan saya punya uang supaya saya kasihkan saudara. Amin. Gembala itu mentor, dia pelatih. Kadangkala suara gembala itu keras. Tapi kadangkala suara gembala itu lembut. Amin. Bersyukurlah saudara punya gembala yang baik. Pak Akbar itu ketawanya baru sungguh-sungguh itu. Haleluya. Serahkanlah diri saudara untuk digembalakan, mau digembalakan dan menggembalakan orang lain. Kalau saudara digembalakan dan saudara juga harus mau menggembalakan orang lain. Ada enggak orang yang tidak mau digembalakan? Saya jemaat gereja Bethlehem Pemalang, tapi saya enggak mau diatur. Kalau ke gereja suka-suka gua, itu. Ya suruh baca Alkitab ya suka-suka gua, enggak baca enggak apa-apa. Itu. Dengar khotbah ya udah saya lakukan atau enggak urusan gua gitu.
Ketika dinasihatin, udah hidupku, hidupmu. Itu tidak mau digembalakan. Haleluya. Gembala harus mau digembalakan, saudara. Firman Tuhan tadi berkata, Yesus melihat mereka seperti domba yang terlantar, seperti tidak punya gembala. Saudara sudah punya gembala, saudara masih merasa terlantar? Kalau saudara merasa terlantar, hubungi nomor-nomor yang tertera. Haleluya. Mau digembalakan dan gembalakan. Yesus berkata kepada Simon, apakah yang kau mengasihi aku? Simon berkata, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Orang tua di keluarga harus jadi gembala. Amin. Tapi di selain itu, saudara, kita juga harus memperhatikan orang lain. Gembalakan orang lain. Pikirkan siapa yang kita mau tuntun kepada Yesus. Amin. Kenapa Titus ada di sini? Karena ada Carlos. Haleluya. Iya. Iya. Kita tidak mungkin kenal Titus kalau Carlos tidak bekerja keras. Amin. Kenapa Mas Diki ada di sini? Kalau bukan Dika. Kalau bukan Mbak Sesa yang bekerja keras. Haleluya. Kita ada di sini pasti semua punya cerita. Ciptakan cerita baru supaya minggu depan ada jiwa yang baru di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama datang pada Yesus.